Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Nah, untuk video kali ini kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelum Ustadz masuk ke penjelasan pada sistem pernapasan pada manusia, anak-anak Ustadz harus paham dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, antum tahu apa itu inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua, anak-anak Ustadz tahu apa itu organ-organ dari sistem pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, paham akan masalah atau permasalahan yang terjadi pada sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan itu merupakan proses pengambilan oksigen atau O2, kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pada sistem pernapasan pada manusia ini, yang pertama melalui rongga hidung, kemudian ke faring, kemudian ke laring atau pangkal tenggorokan, kemudian trakea atau cabang tenggorokan, baru ke paru-paru atau pulmo. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung ini merupakan tempat masuknya udara pernapasan atau pertama kalinya masuk udara. Nah, di hidung ini itu terdapat rambut-rambut hidung dan mukus. Nah, ini ada contoh rongga hidung. Udara mengalami perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, penyaringan. Yang kedua, penghangatan atau penyesuaian suhu. Dan yang ketiga, pengaturan kelembapan suhunya. Yang kedua, yaitu faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi atau trakea. Nah, pada faring itu terdapat 3 bagian faring. Yang pertama, nasofaring, yaitu daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Yang kedua, orofaring, yaitu membuka ke arah rongga mulut. Kemudian laringofaring, yaitu membuka ke arah laring. Nah, ini ada gambar faring dan 3 bagiannya. Kemudian yang ketiga yaitu laring. Laring ini terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorokan. Kemudian ia tersusun oleh tulang rawan. Nah, fungsi dari laring ini itu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Kemudian di laring itu terdapat glotis, itu bagian atas laring. Kemudian glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Nah, kemudian yang terakhir itu laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Nah, suara kita itu muncul dari laring inilah. Kemudian yang keempat itu trakea. Nah, ini ada gambar dari trakea atau batang tenggorokan. Kemudian trakea ini itu lapis luarnya terdiri atas jaring ikan. Kemudian lapisan tengahnya itu terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Kemudian yang ketiga, lapisan terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Nah, udara yang masuk ke paru-paru inilah akan disaring di trakea ini sebelum dia masuk ke paru-paru. Ini dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang terakhir setelah ia ke trakea, baru ia terakhir ke paru-paru. Kemudian paru-paru ini berjumlah sepasang, baik itu kanan dan kiri. Kemudian setiap paru-paru dibungkusi oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Dan paru-paru kanan ada 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri ada 2 gelambir. Dan di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu yang disebut dengan alveolus. Dan permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah atau pembuluh darah kapiler sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Nah, ini ada gambar yang di atas, itu gambar paru-paru bilik kanan dan kiri. Nah, dia ada 2 sepasang. Nah, ini jika paru-paru itu dibelah
Nah, ini dia gambarnya. Kemudian masuk ke mekanisme pernapasan manusia. Nah, pernapasan manusia itu umumnya terjadi antara inspirasi dan ekspirasi, pengambilan udara dan pengeluaran udara. Nah, pernapasan ini ada dua cara. Yang pertama yaitu pernapasan dada, yaitu otot antar tulang rusuk, dan kemudian yang kedua yaitu pernapasan perut atau diafragma. Nah, kita bahas yang pertama yaitu mekanisme pernapasan dada. Nah, di saat udara masuk, tulang rusuk itu terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Kemudian volume rongga dada itu membesar. Nah, di saat udara keluar, tulang rusuk turun kembali karena otot antar tulang rusuk berelaksasi lagi dia. Kemudian rongga dada mengecil. Begitu juga seterusnya jika kita melihat pada pernapasan dada. Nah, untuk mekanisme pernapasan perut, di saat udara masuk, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Jadi rongga dada kita membesar. Inilah saatnya terjadinya inspirasi. Kemudian di saat udara keluar, otot diafragmanya berelaksasi kembali lagi. Kemudian otot perut berkontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil, atau barulah terjadi ekspirasi. Begitu juga setelah selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada kelainan sistem pernapasan. Yang pertama itu chronic obstructive pulmonary disease, nah, atau disingkat dengan COPD. Yang kedua itu emfisema, yang ketiga bronkitis, yang keempat kanker paru-paru, yang kelima pneumonia, dan yang terakhir rinitis. Dan masih banyak lagi di sini kelainan pada sistem pernapasan. Dan ini hanya sebagian dari kelainan-kelainan pada sistem pernapasan. Demikianlah penjelasan Ustadz tentang sistem pernapasan pada manusia. Mudah-mudahan antum semua dapat memahami penjelasan Ustadz tadi. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.